التفت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يوما فرأى الناس يمشون خلفه فقال والله لرأيتم ما أصنع إذا أغلق أو إذا أغلقت بابي من الغفلة عن الله تعالى والشغال بالعيال ما تبعني منكم أحد. Kemudian beliau Imam Hasan Basri melanjutkan cerita tentang Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Suatu hari beliau menoleh dan melihat orang-orang berjalan di belakang beliau. Dan kemudian beliau berkata, demi Allah, andai kata kalian melihat apa yang aku lakukan jika aku tutup pintu rumahku, daripada kelalaian daripada Allah Subhanahu wa taala dan kesibukanku dengan keluargaku, maka tidak akan ada satupun di antara kalian yang mengikuti aku. Waqad nadhara Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ila Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu wan nasu haulahu. Telah melihat Sayyidina Umar bin Khattab kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ab, semoga mereka berdua dan kita semua diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa nasu haulahu, dan dilihat oleh Sayyidina Umar mereka orang-orang berkumpul di sekitarnya. Fa'allahu bidirra, kemudian Sayyidina Umar memukulnya dengan pecutnya. Wa qala innaha fitnatun lil matbu' wa zallatun littabi, dan kemudian Sayyidina Umar mengatakan hal tersebut adalah fitnah bagi yang diikuti dan kehinaan bagi yang mengikuti. Wa kana Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu idza ra'a an-nas yamshuna khalfahu yaqul hadza khairun lakum wa syarrun li fa in syi'tum farji'u anni. Dan Sayyidina Salman Al-Farisi, semoga beliau dan kita semua diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau jika melihat orang-orang berjalan di belakangnya, maka beliau mengatakan bahasanya ini adalah suatu yang baik buat kalian tapi jelek buat aku. Jika kalian mau, maka kembalilah daripada aku. Dan ini semuanya menunjukkan bagaimana akhlak daripada salafus salihin, yang mana salafus salihin tidak suka ketenaran, tidak suka kemasyhuran, tidak suka sanjungan, tidak suka pujian mereka, tidak suka pengagungan dari mereka. Jangan muhajir ilallah, beliau meninggalkan kota Baghdad di Irak untuk pindah ke Hadramut karena beliau dan keluarga beliau mendapatkan sanjungan yang luar biasa di Irak, karena beliau adalah keluarga Nabi, anak cucu Nabi. Mereka disanjung, mereka dihormati, mereka diagungkan, dimuliakan, mereka diberikan dunia, mereka selalu didahulukan dalam urusan dunia. Maka Sayyidina Muhajir ilallah orang yang hebat, orang yang kuat, yang imannya tidak akan terkikis dengan sebab sanjungan mereka. Tapi beliau takut kalau beliau terus hidup di Irak, anak keturunan beliau nanti yang dikhawatirkan akan terlena dengan sanjungan, terlena dengan duniawi, terlena dengan pengagungan mereka, dan akhirnya menjadi orang-orang yang cinta kepada dunia, cinta kepada sanjungan, cinta kepada ketenaran. Beliau tinggalkan kemasyhuran yang ada di Irak untuk pergi ke Hadramut yang hanya padang pasir, tidak ada apa-apa di situ, hanya rumah terbuat daripada tanah liat, bukan dari semen,
hanya di situ ada gunung, hanya di situ ada orang-orang yang tidak banyak, yang mereka semuanya jauh daripada kehidupan duniawi, lebih memilih di situ. Dan ini yang dikhawatirkan oleh mereka. Dan ini menggambarkan juga apa yang ada di dalam kitab ini, bagaimana akhlak mereka, bagaimana hati mereka yang luar biasa. Tadi satu aja yang disebut oleh Imam Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, bal min afdalit tabi'in, yang tabi'in terkenal dengan ibadahnya yang luar biasa. Ibadah mereka adalah ibadah-ibadah seperti yang dilakukan oleh malaikat-malaikat Allah. Mereka lah yang sholat 1000 rakaat setiap hari. Mereka lah yang hatam Quran dalam 1 rakaat. Ya, mereka lah yang betul-betul ya selalu istiqamah untuk sholat di awal waktu di masjid. Ada tabi'in terkenal dengan ibadah yang luar biasa. Kalau sahabat terkenal dengan imannya yang kokoh. Tabi'in seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Malik, ada terkenal dengan ilmunya dan yang lain-lain, ilmunya yang luar biasa. Tapi dengan ibadah yang luar biasa tersebut tidak menjadikan mereka kemudian merasa mulia, merasa hebat, merasa sudah melakukan sesuatu yang banyak. Enggak. Mereka melihat diri mereka orang yang hina, melihat diri mereka orang yang tidak punya apa-apa. Bahkan mereka merasa yang mereka miliki adalah dosa dan dosa. Jadi ini yang membedakan antara kita dengan mereka. Kalau kita sedikit ibadah sudah seakan-akan kita sudah melakukan hal yang besar, hal yang banyak. Padahal ibadah kita juga kayak gitu-gitu. Tapi mereka yang luar biasa ibadahnya tidak merasa melakukan ibadah. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir 10.000 kali salawat kepada Nabi, dan 10.000 sekali la ilaha illallah, 10.000 kali ya Allah ya Allah. Hatam Quran ribuan kali. Tidak ada waktu yang terlewatkan tanpa ada ibadah dan pahala di sisi Allah. Tidak ada waktu majelis, bermain, tidak ada waktu. Sehingga kalau menghadapi Ramadan nangis beliau kan. Kenapa nangis beliau? Karena melihat orang lain bisa menambah ibadah di Ramadan, tapi beliau tidak bisa menambah ibadah. Kenapa tidak bisa menambah ibadah beliau di waktu Ramadan? Karena waktunya sudah penuh. Ibadah perlu waktu. Kita tidak punya waktu, tidak bisa ibadah. Kita tidak punya umur, tidak bisa ibadah. Maka beliau menangis karena beliau tidak bisa menambah ibadah ketika datang bulan Ramadan. Tapi apa yang beliau katakan ya, dan beliau mengatakan wallahi ma ma'ana amal wa kasbuna kullu zalal lakin lana fikal amal tuhil idhamar. Ya Allah, ya Allah, aku tidak punya amal ibadah, tidak punya amal ibadah, tidak merasa. Dan ini adalah tanda kalau beliau amal-amalnya yang luar biasa itu diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Tanda amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita melupakannya. Kalau kita tidak pernah merasakan kita berbuat ibadah. Kita menganggap yalah mungkin kita ingat ibadah, tapi lah kita anggap ibadah itu ibadah yang tidak karuan, ibadah yang tidak khusyuk, ibadah yang tidak pantas untuk diberikan hadiah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah seperti itu. Bahkan mereka banyak yang sholat luar biasa, khusyuk luar biasa, tapi selesai sholat assalamualaikum malu sama Allah seperti malunya orang yang berbuat zina, karena merasa sholat mereka itu tidak pantas, merasa kurang ngajar sama Allah, golil adab dengan sholat seperti itu. Padahal sebenarnya mereka sholatnya sudah luar biasa. Itulah mereka, itulah Imam Syafi'i, uhibbus salihina walastu minhum. Aku cinta sama orang-orang soleh, aku ini bukan termasuk orang-orang soleh, lastu minhum. Dan seperti Imam Syafi'i begitu juga yang lain-lain. Mereka ibadah orang baik, orang luar biasa, tapi tidak merasa dirinya adalah orang yang hebat. Kalau kita berbuat sesuatu, kita merasa kita sudah melakukan hal yang hebat, kita merasa melakukan hal yang banyak,
kita merasa mulia dengan ibadah yang kita lakukan, berarti itu tanda amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Apapun yang kita lakukan daripada amal ibadah, jangan kita bangga dengannya. Ada ujub. Itu adalah ujub, dan kalau kita bangga dengan amal ibadah yang kita lakukan, akan hilang seluruh pahala daripada ibadah yang kita lakukan. Kalian ngaji sepanjang malam, mungkin bisa sampai 15 juz separuh Quran, tapi kemudian pagi hari merasa hebat, merasa mulia, merasa lebih baik daripada teman-temannya. Hilang itu Quran 15 juz itu, sia-sia kalian. Merasa lebih hebat dengan amal ibadah, nah ada artinya ibadah tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan pernah melihat kepada ibadah yang dia lakukan, lihatlah kepada kekurangannya, lihatlah kepada kemaksiatanlah. Berapa kali kita sudah bermaksiat, berapa kali kita sudah menggunakan mata kita untuk melihat yang haram, untuk juga tangan kita untuk menggunakannya untuk sesuatu yang haram. Hati kita sudah penuh dengan su'dzon, hikid, riya, sombong, dan buruk sangka dengan orang lain dan lain sebagainya. Berapa kali kita gunakan kaki kita untuk melangkah ke tempat maksiat, kemaluan kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah SWT. Lihatlah kepada kesalahan kekurangan kita, nangislah kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah ampunan kepada Allah, menyesali apa yang sudah diperbuat, dan minta kekuatan kepada Allah supaya bisa menahan dirinya selanjutnya tidak terjerumus lagi ke dalam maksiat. Harusnya seperti itu. Tidak perlu menceritakan kemaksiatannya kepada orang lain, bahkan itu menambah dosa dan dosa dengan menceritakan kepada orang lain. Tapi ceritakan kepada Allah, munajat, tahajud kalian, ceritakan, curhat apa yang kalian alami, apa yang kalian lakukan daripada maksiat, mintalah ampun, menyesal di hadapan Allah, hinakan diri kalian di depan Allah Subhanahu wa taala. Inilah akhlak mereka, inilah akhlak salafus saleh. Imam Hasan Basri tadi beliau mengatakan bahwasanya suara sandal itu sedikit sekali yang membuat hati orang yang di sekitarnya itu untuk menjadi tetap dalam kebaikan. Ini maksudnya apa sebenarnya sih? Ini maksudnya adalah orang yang mungkin punya ilmu, mungkin orang yang dimuliakan dan dihormati oleh mereka, sehingga diikuti oleh mereka ketika orang ini berjalan. Jadi orang-orang berjalan di belakangnya. Nah, biasanya kan seperti itu. Anggaplah orang yang alim atau orang yang soleh atau siapa, ketika berjalan di belakangnya baris-baris ikut rombongan beliau. Beliau kanan, beliau kiri. Kemana-mana diikuti rombongan. Nah, ini bahaya katanya Imam Hasan Basri. Bahaya bagi orang yang diikuti kemana-mana ini, yang mereka dimuliakan oleh jamaahnya di belakangnya itu. Suara sandal bergemuruh di belakangnya ketika beliau berjalan karena mereka mengikutinya kemanapun beliau berjalan. Kenapa? Karena bisa menimbulkan penyakit kesombongan di dalam hatinya. Merasa dia mulia, merasa dia hebat. Bahkan apalagi bukan seperti zaman sekarang ini, lebih susah lagi menjaga hati. Banyak yang nyuting, banyak yang bawa kamera, diikuti seperti itu. Dia merasa bangga, merasa senang karena dilihat orang, masya Allah jamaahnya, pengikutnya berjalan di belakangnya. Begitu juga yang naik mobil dikawal dengan fatwal, rombongan di belakangnya mengikuti sekian puluh mobil, bangga dengan itu. Ini hati susah menjaga untuk tidak tawadhu, susah menjaga untuk tidak sombong, susah menjaga untuk menjaga hati supaya tidak merasa lebih baik dari lain. Nah, ini fitnah. Jadi mereka itu tidak suka seperti itu. Mereka tidak suka kalau jalan di belakang mereka, mereka ini ikut-ikut juga di belakangnya. Jalan-jalan sendiri, tidak usah ikutan. Ya, ini sekarang kita bangga dengan itu. Siapa dia? Ya, dia malaikat ini. Nanti malaikat, nanti sahabat Nabi, nanti Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, atau mungkin Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri aja takut seperti ini. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab melarang. Tadi kita baca juga di kitab ini, Sayyidina Umar bin Khattab melihat Ubay bin Ka'ab tadi itu, yang diikuti oleh jamaahnya di belakangnya ketika berjalan. Apa yang dilakukan? Dipukul sama Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar tegas, salah.
Karena Sayyidina Umar sayang kepada orang lain, sayang kepada sahabat yang lain, bukan karena benci, bukan karena hasud. Sama-sama mereka mengingatkan, sama-sama mereka ingin menyelamatkan. Jangan sampai kalian seperti itu. Dikhawatirkan mungkin Ubay bin Ka'ab tidak mungkin dia akan ujub atau sombong. Tapi ini untuk hati-hati, sifat hati-hati. Sebagaimana suatu waktu Imam Hasan Basri juga masuk ke Masjidil Haram. Kemudian melihat di Masjidil Haram ada halaqah, jamaahnya luar biasa banyak yang hadir. Di Masjidil Haram ini bukan masjid di kampung, Masjidil Haram. Ulama-ulama di situ yang datang. Halaqahnya dihadiri orang banyak. Imam Hasan Basri menghampiri dan mendekati Taus Al-Yamani yang sedang menjelaskan kitab di situ. Dibisikin. Apa yang dibisikin? Kalau ente bangga dengan majelis ente yang besar seperti ini di masjid yang mulia yang agung ini di Mekah ini, kalau ente merasa ujub bangga, bangun, jangan ente teruskan. Pergi Sayyidina Imam Hasan Basri. Apa yang dilakukan Taus Al-Yamani? Saat itu juga bangun beranjak bubar masjid. Merasa takut dengan ujub. Ya, sekarang kita di masjid jamaah banyak, tambah lagi majelisnya banyak, bangga. Ya, viral bangga. Habis amal ibadahnya. Yang didapatkan cuma pujian, yang didapatkan ketenaran namanya aja masyhur, tapi dia di sisi Allah hina. Apa itu yang diinginkan? Mau menginginkan kemasyhuran di mata manusia, mau menginginkan ketenaran, mau menginginkan namanya terkenal di mana-mana, atau viral videonya di mana-mana. Apa itu yang diinginkan daripada dakwah, daripada ibadahnya, daripada kemuliaan? Itu tujuan yang hina, rugi besar, rugi dia di akhirat nanti serugi-ruginya. Kita mengharapkan daripada dakwah ibadah adalah kemuliaan, ketenaran, kemasyhuran, tapi bukan di mata orang, tapi di mata Allah. Kita bangga kalau kita terkenal di mata Allah. Kita senang kalau kita tenar di mata Allah. Kita bangga kalau kita terkenal di langit, bukan di bumi. Bumi itu sudah kita tidak perlu meminta. Kalau Allah Subhanahu wa taala membuat seorang hamba terkenal di bumi, sudah karena memang izin Allah. Karena itu keinginan Allah. Sayyidina Imamul Haddad, Imam Syafi'i, semua sebagai muqaddam terkenal. Bukan mereka menginginkan, mereka tidak suka, tapi Allah yang menenarkan, Allah yang menampakkan. Tapi mereka tidak ingin. Kalau kita ditampakkan sama Allah, itu tidak ada masalah, tapi kita tidak boleh suka. Sama seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, man ahabba an yatamassala lahun nasu qiyaman falyatabawa maq'adahu minan nar. Kalau ada seseorang yang suka ketika dihormati oleh orang-orang dengan mereka berdiri ketika dia datang, dia suka dengan itu. Siap-siap tempatnya di neraka, katanya Allah. Bukan ahli surga, padahal mereka dihormati sampai mereka berdiri. Kenapa sampai dikatakan siap-siap tempatnya bukan di surga, nanti di neraka? Dia orang yang dihormati di dunia sampai mereka berdiri mengagungkan, memuliakannya. Karena itu sedikit aja perasaan senang saat itu dengan penghormatan mereka. Bukan maksiat zina, bukan maksiat minum khamr, bukan juga mungkin mengambil harta orang lain, cuma perasaan hati ini. Jadi dihormati oleh orang-orang dengan mereka berdiri, perasaan di dalam hatinya senang dengan itu, bangga dengan itu. Falyatabawa maq'adahu minan nar. Rasul yang mengatakan, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi karena hati sedikit lintasan bisa menjerumuskan seseorang ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu minum khamr, tidak perlu membunuh orang, tidak perlu dia narkoba, tidak perlu dia korupsi dengan sebanyak semiliar rupiah, tapi cukup perasaan bisa menjerumuskan. Itulah susahnya hati untuk menjaga, harus bisa menjaga. Ya, itulah fitnah orang alim, itulah fitnah orang yang terkenal, itulah fitnah orang yang masyhur. Harus tetap kokoh imannya. Dia menganggap dirinya nol, dirinya menganggap orang yang paling hina, paling jelek. Walaupun mungkin dia ngajar orang mendengar semua orang, tapi tetap dia merasa tidak punya apa-apa. Itu karena Allah. Kalau seseorang ngomong keluar ilmu itu karena Allah, bukan kehebatannya dia. Yang memberikan Allah, yang memberikan kekuatan Allah, yang memberikan taufik Allah SWT, yang membuat mereka mendengar Allah, yang membuat mereka suka Allah, semuanya Allah. Kita hanya dijalankan aja. Tapi ingatlah dosa ente, bukan ke kalian ente punya dosa di kamar, dosa di rumah, dosa di kamar mandi, dosa di belakang mereka, dosa di belakang satir. Yang diingat kita. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Law lam takunu tuznibuna la khiftu ma huwa akbar min dzalik." Al-ujub. Andai kata kalian tidak berbuat dosa, aku khawatir
Aku khawatir yang lebih besar daripada perbuatan dosa. Apa itu ujub? Andai kata kalian tidak berbuat dosa, aku khawatir, katanya Rasul, kalau kita ini suci, tidak ada dosa sama sekali, yang dikhawatirkan oleh Nabi SAW yang sayangnya luar biasa kepada kita, yang lebih besar daripada dosa, yaitu ujub, merasa kita mulia, merasa kita bangga. Hati-hati. Jadi kita mungkin sekali dua kali terjerumus ke dalam dosa, bisa jadi itu ada hikmah buat kita. Bisa jadi itu adalah menjadi sebab kita tidak timbul merasa mulia, merasa bangga dengan amal kita. Kita akan ingat terus dosa kita yang pernah kita lakukan, yang pernah kita lakukan, baik itu depan orang atau di belakang orang. Dengan itu, ya siapa ana ya? Ana tidak pantas. Malah orang yang dosa kayak gini, kemudian mau berbicara di masjid, mau berbicara depan orang, masa pantas? Lihat kepada dosanya, lihat kepada kesalahannya, jangan lihat kepada kemuliaan atau ibadah yang dilakukannya. Inilah yang dikhawatirkan oleh mereka. Makanya jangan seseorang bangga dengan penghormatan dan sanjungan manusia. Mereka mencium tangannya, mencium kaki, waduh, apalagi sampai kaki dicium. Mereka tidak suka. Sampai-sampai di antara mereka mengatakan mencium tangan itu adalah sama dengan memotong jariku. Mencium tanganku sama dengan memotong jariku. Bukan ba'dul haba'i wa ba'dul salah mengatakan inna takbil yadi ka darbi wajhi wa inna takbil rijri ka qal'i aini. Sesungguhnya orang kalau mencium tanganku sama aja dia adalah memukul wajahku. Kalau ada orang mencium kakiku sama aja dia mencongkel mataku. Sampai seperti itu, karena tidak sukanya seperti itu. Kenapa dia tidak suka? Ini merasa banyak dosa, tidak merantas, malu sama Allah SWT. Sebagaimana pernyataan daripada Syekh Ramadan Al-Buti. Pernah beliau dalam wawancara ditanya, Syekh Ramadan, kenapa anda ini seringkali menolak untuk bersalaman, untuk dicium tangan anda oleh orang-orang yang mau bersalaman dengan anda? Syekh Ramadan Al-Buti rahimahullah rahmatul abrar, beliau mengatakan, siapa ana malu. Ana tahu anak kekurangan ana tahu dosa yang ana lakukan. Ana tidak pantas dicium. Ana dicium-cium sama mereka. Allah tahu siapa ana sih. Allah tahu apa perbuatan maksiat ana. Mereka itu tidak tahu apa yang ana lakukan. Mereka mencium karena husnudzon, tapi mereka tidak tahu apa kekurangan ana. Tapi Allah tahu, Allah lihat. Apakah ana enak dicium dengan kemaksiatan yang ana lakukan, sedangkan Allah melihat ana seperti itu, dihargai, dihormati, dicium-cium. Ana malu sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau menghindar, berusaha sebisa mungkin. Al Habib Husain Al Haddad bin Muhammad bin Tahir, kakek daripada Ustaz Muhammad, ada beliau paling anti kalau dicium tangannya. Tidak ada yang bisa mau mencium tangan beliau karena merasa rendah diri, mereka dia tidak punya apa-apa. Sampai-sampai ada seseorang dari jamaah bil faqih yang mendapatkan iming-iming daripada kawan-kawannya, ya fulan, kalau ente bisa mencium tangan Al Habib Husain bin Muhammad bin Tahir Al Haddad, ana kasih ente uang sekian banyak. Uang banyak. Kenapa dijanjikan uang banyak? Karena diyakini oleh mereka tidak akan bisa mencium tangannya, karena susah, tidak bisa, betul, pasti ditarik. Akhirnya ditunggu ini kedatangan Habib Husain Al Haddad. Suatu waktu Habib Husain keluar dari rumah seseorang, di depan sudah ditunggu oleh beliau bil faqih ini untuk mendapatkan uang dari teman-temannya ini. Akhirnya mau dicium, ditarik, namun cium, ditarik, tetap tidak bisa. Habis itu apa yang dikatakan oleh bil faqih? Kalau ente tidak mau juga anak cium tangannya, anak kasih tahu kepada Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf Gersik, kutub di Gersik. Kalau ente beliau gurunya, anak mau ngadu sama beliau, ini Habib Husain tidak mau dicium tangannya, anak ngadu sama beliau biar ente anak laporkan. Baru beliau ngasih itu karena takut sama gurunya Habib Bakar As-Segaf. Ini bagaimana beliau? Kalau kita sekarang enak-enaknya aja sudah merasa kita orang mana cium. Ini siapa? Kita merasa punya berkah, merasa punya kemuliaan kayak malaikat, kayak sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Siapa kita? Siapa mereka? Mereka aja tawaduk seperti itu, kita siapa? Ya, tapi mereka bukan berarti tidak dianjurkan menghormati sebagaimana kita katakan. Ya, orang yang suka dihormati dengan mereka berdiri atau dengan mereka mencium tangannya atau apalagi kakinya dan yang sebagainya, suka dengan itu, siap-siap neraka tempatnya. Tapi bagi orang lain yang melakukannya dan melakukannya karena orang itu orang yang berilmu, ya, karena orang itu orang yang soleh, hukumnya masyru', mustahab, marhufi, dianjurkan.
Inti berusaha, kita sebagai santri kita berusaha mencium tangan guru kita, kalau bisa kaki guru kita. Guru kita datang berusaha untuk berdiri. Loh katanya tidak boleh. Itu bagi orang yang dihormati tidak boleh suka dengan itu. Tapi bagi yang lain dianjurkan menghormatinya, dianjurkan dan diperintahkan oleh Nabi. Ketika Nabi SAW dalam satu majelis bersama sahabat-sahabatnya dalam satu jalsah, maka kemudian suatu saat Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala datang ke majelis Nabi SAW. Maka saat itu Nabi SAW mengatakan kepada mereka jamaah di majlis itu, "Gumu li sayyidikum." Ayo bangun hormati itu Tuhan kalian, orang yang mulia ini. Mereka bangun. Padahal Nabi suka apa tidak dihormati seperti itu? Nabi tidak suka. Nabi melarang. Bahkan Nabi melarang mereka untuk mereka bangun menghormati Nabi ketika Nabi datang. Ya, tapi kenapa Nabi nyuruh di sini? Itulah yang kita katakan, yang dilarang orang yang dihormati untuk suka dengan itu. Tapi berdirinya dan menghormatinya bagi orang lain dianjurkan, diperintahkan. Nabi meruntuh, "Gumuli sudah sayyidikum." Ayo bangun hormati ini. Itu orang yang mulia dari antara kalian, diperintahkan oleh Nabi. Oleh karena itu Hasan bin Sabit radhiyallahu taala anhu, ketika suatu waktu beliau duduk di jalan, kemudian Nabi SAW lewat, spontan beliau berdiri menghormati Nabi Muhammad SAW. Ketika Hasan bin Sabit berdiri melewati Nabi, ada yang mengingatkan, Nabi nak suka untuk kita berdiri menghormatinya loh. Nabi melarang bahkan loh. Apa katanya Hasan bin Sabit? Ya, ajibtu liman lahu aqlun qiyami lil azizi alayya fardun wa tarkul fardi ma huwa mustaqim. Aku berdiri untuk orang yang mulia bagiku, orang yang aku cintai, maka itu adalah wajib. Suka tidak suka, anak tidak peduli. Anak harus menghormati dan berdiri untuk orang yang menurut anak orang yang sangat mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Wa tarkul fardi ma huwa mustaqibu. Kalau itu adalah bagiku kewajiban, kalau aku tinggalkan kewajiban tersebut, kalau aku tidak berdiri menghormati Nabi, berarti itu adalah suatu yang salah, bukan suatu yang baik. Ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun ya rahadal jamalah wa la yaqumu. Ana heran sama orang-orang ini yang mereka diberikan oleh Allah akal, kefahaman, melihat pemandangan yang indah dengan melihat dan memandang wajah Nabi Muhammad SAW, tidak mau bangun, tidak mau berdiri. Ini yang anak herankan sama mereka. Ya, inilah kemudian ketika Sayyidina Hasan bin Sabit berdiri menghormati Nabi, mengucapkan syair ini, Nabi suka dan meridhai, tidak mengatakan enggak boleh, inti salah, tetap enggak. Nabi mengiyakan dan meridhai Sayyidina Hasan bin Sabit. Ya, itulah artinya. Ya, kita boleh bahkan dianjurkan menghormati, tapi kalau kita dihormati orang lain jangan suka. Tapi kalau orang lain tetap memaksa, dikasih, kita cium tangan. Orang memaksa untuk mencium tangan, tapi jangan merasa kita adalah mulia, jangan merasa kita adalah hebat, dihormati dengan dicium tangan kita, atau dihormati karena orang berdiri, atau dihormati orang-orang berebutan mau bersalaman dengan kita, atau dihormati sampai mereka rombongan mengantar kita, atau dikawal dengan. Boleh-boleh aja mereka melakukan itu untuk menghormati, kan, untuk memuliakan habaib, memuliakan ulama, memuliakan kiai, bagus. Tapi ketika yang dihormati seperti itu ada rasa bangga, ini yang tidak bagus. Harusnya di dalam hati jangan ada bangga, tetap merasa dia orang hina. Mereka hanya husnudzon, mereka hanya mengetahui zahirnya aja, tidak mengetahui hakikatnya. Itulah ketika Malik bin Dinar radhiyallahu ta'ala anhu, ketika berjalan satu rombongan daripada keluarga kerajaan, kemudian mereka semuanya menghormati karena keluarga raja untuk memberikan jalan kepada mereka, rombongan tersebut. Kemudian Malik bin Dinar ini tidak peduli, mereka menghormati dan memberikan jalan, dan Malik bin Dinar tidak mau menghormati. Kemudian ditegur oleh anak raja tersebut, tidak tahu siapa anak, kenapa ente berdiri di jalan itu dan menghalangi ya rombongan anak lewat? Ente tidak tahu siapa anak ini, anak keluarga raja. Ente tidak kenal sama anak tahu, anak kenal dengan benar siapa ente. Ente adalah orang yang diciptakan sama Allah dari mani yang jijik, dan ente akan menjadi bangkai yang bau, dan ente di antara keduanya setiap hari menyentuh kotoran, artinya qadail hajah, disentuh kotoran. Itu ente. Ngapain anak menghormati ente seperti itu? Nah, ini Malik bin Dinar. Kenapa beliau tidak menghormati? Karena bukan orang alim, karena bukan orang soleh. Dia orang kerajaan yang zalim. Man tawadda'a li ghaniyin lihinahu zahaba sulusadini, kata Nabi SAW. Barang siapa yang menghormati, tawaduk kepada orang kaya karena kekayaannya, bukan sebab yang lain, akan hilang 2/3 daripada agamanya.
Ini kaya, apalagi zalim, menghormati. Kita menghormati orang zalim, kita menghormati orang yang maksiat sama Allah, kita menghormati penguasa yang zalim. Nah, boleh. Itu bukan hal yang terpuji selama tidak ada darurat dan tidak takut fitnah. Itu adalah sesuatu yang harus dihindari. Yang kita hormati, yang kita cium tangannya, yang kita berdiri untuk menghormatinya orang alim atau orang soleh yang terkait agama, atau beliau adalah anak cucu Nabi Muhammad SAW yang terkait kepada agama. Kalau terkait kepada dunia, ada makruh karaha syadidah, bahkan mendekati haram dan menghilangkan sepertiga daripada agama kita. Semoga kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang bersih, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat tawadhu, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kokohnya iman, diterima segala amal ibadah kita, diampuni semua dosa-dosa kita yang kecil, yang besar, sengaja tidak sengaja, dosa dengan Allah, dosa dengan manusia. Dan semoga kita diberikan keberkahan dalam bulan Sya'ban ini, disampaikan kepada bulan Ramadan dalam keadaan hati kita bersih, dalam keadaan hati kita dicintai oleh Allah, dalam keadaan badan kita sudah bersih daripada segala dosa-dosa yang kita lakukan, dalam keadaan kita dekat dengan Allah di Ramadan nanti, dalam keadaan kita dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan jauhkan kita dari segala hal yang menjauhkan kita dari Allah, jauhkan kita dari pelanggaran, jauhkan kita dari maksiat, jadikan perbuatan yang keji, jauhkan dari akhlak yang keji, jauhkan dari penyakit hati, bersihkan hati kita, penuhi hati kita ya Allah dengan cinta kepada Engkau ya Allah, cinta kepada Habibana Muhammad sallallahu. Kuatkan cinta kita dan jaga cinta kita kepada Nabi Muhammad, dan berikan anugerah berjumpa dengan Nabi Muhammad di dunia, di surga Allah, berdampingan dengan Nabi Muhammad SAW. Berikan kekuatan dan taufik berakhlak dengan akhlak beliau, sabar seperti sabar beliau, tawadhu seperti tawadhu beliau, karam seperti karam beliau, ibadah seperti beliau, takwa seperti takwa beliau. Walaupun hanya 1% dari sekian akhlak beliau ya Allah, berikan aku kemudahan untuk bisa meneladani sebanyak mungkin akhlak daripada Nabi Muhammad, amal ibadah Nabi Muhammad SAW, sehingga kita semuanya pantas untuk berduaan dengan Nabi Muhammad, duduk di hadapan Nabi Muhammad, memandang wajah mulia Nabi Muhammad SAW. Ala hadiniya kuliniya salihah jami'ah syamila dukhrajina wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi Fatihah.